Ini adalah final Liga Champions 2012, yaitu Chelsea melawan Bayern Munchen. Chelsea pada saat itu tidak diunggulkan secara mengejutkan mengalahkan Bayern Munchen dalam drama adu penalti. Bayangkan saja, mereka baru ganti pelatih, komposisi pemain tidak sebagus Bayern Munchen, dan pelatihnya tidak ada yang tahu pada saat itu siapa pelatihnya. Ya, pelatihnya adalah Roberto Di Matteo. Tidak ada yang tahu siapa Roberto Di Matteo pada saat itu. Dan secara mengejutkannya, Chelsea justru mengalahkan raksasa dari Jerman tersebut. Hingga Chelsea mendapatkan gelar champion pertamanya dalam sejarah mereka. Kali ini saya akan membahas tentang penalti dalam sepak bola. Saat ini Piala Dunia sedang berlangsung, namun sudah ada beberapa tim negara Piala Dunia yang gugur, di antaranya melalui tendangan penalti. Jepang hanya bisa memasukkan satu bola ke gawang. Brazil, dua di antaranya gagal melalui tendangan penalti. Bahkan Spanyol tidak ada satupun pemain yang bisa memasukkan bola ke gawang Maroko. Salah satunya adalah pemain penting di timnya masing-masing. Kita sebut saja Brazil, Rodrigo, pemain Real Madrid, dan Marquinhos, backnya PSG. Jepang ada Minamino, pemainnya AS Monaco. Bahkan Spanyol ada Busquets, pemain paling senior di Spanyol, di Barcelona, namun gagal mengkonversikan penalti. Tim negara Piala Dunia yang gugur tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan. Apakah penalti ini hanya sekedar menendang, atau penalti ini ada aspek lain yang mempengaruhinya? Penalti merupakan tendangan langsung ke gawang dengan jarak 11 meter yang dijaga oleh kiper. Tujuan penalti ini juga untuk menentukan suatu tim itu menang atau kalah. Biasanya penalti ini dilakukan ketika suatu tim itu berakhir imbang atau sama kuat. Cukup sederhana, kita hanya ditugaskan untuk menendang bola ke dalam jarak 11 meter yang dijaga oleh kiper. Namun nyatanya nggak semudah itu. Sudah banyak pemain sepak bola yang gagal dalam penalti. Bahkan pemain sekelas Ronaldo dan Messi aja itu pernah gagal dalam tendangan penalti. Kenapa masih ada pemain yang gagal ketika mengambil penalti, termasuk pemain-pemain bintang? Jawaban sederhananya adalah mental. Ya, penalti bukan hanya sekedar menendang bola. Mental di sini sangat berperan. Persiapannya sangat matang juga berperan penting dalam menentukan penalti. Adu mental antara penendang dan yang menahan bola itu sering terjadi. Dilansir jurnal dari UPI, kepercayaan diri dan mental itu sangat mempengaruhi dalam menendang penalti, terutama bagi penentu kemenangan dalam penalti. Jurnal yang diterbitkan oleh UNY juga memberikan aspek mental sebagai pengaruh seseorang dalam memasukkan penalti atau tidak. Aspek ini bisa terjadi ke semua pemain. Dua aspek ini semakin teruji ketika penalti tersebut menentukan timnya juara atau tidak. Jadi, penalti ini bukan hanya sekedar menendang saja. Mental itu sangat berpengaruh dalam menendang. Jadi, pertanyaannya, siapa di sini yang masih kesal ketika timnya kalah dalam adu penalti? Terima kasih telah menonton video ini. Like dan subscribe supaya kami semangat dalam membuat konten. Dan silakan komen di bawah topik apa lagi yang menarik untuk dibahas. Sampai jumpa and stay curious.